Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana puasa kalian? Lancar kan? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Xingji Jiwa Sun Wukong atau untuk Grid episode part 41 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, api abadi tiba-tiba saja muncul dari bawah tanah di hutan monster. Dan bersamaan dengan itu, jiwa-jiwa yang jahat yang berasal dari dasar neraka muncul ke permukaan dunia manusia. Dan terlihat api itu sangat besar sekali. Pohon-pohon pun kini musnah, dilahap oleh api yang besar itu. Para jiwa-jiwa jahat dari dasar neraka pun kini terus bermunculan dan berjalan menuju ke permukaan. Terdengar Raja Busan pun berteriak, "Ayo bangkit, kalian telah dipenjara tanpa alasan selama ribuan tahun. Kini kalian akhirnya dibebaskan." Jiwa-jiwa hitam itu pun terus berjalan dan tubuhnya pun berangsur-angsur mulai terbentuk dari tanah. Api suci abadi itu pun terus membakar abu dari jiwa-jiwa hitam yang jahat itu, membuat tubuh mereka pun mulai terbentuk. Raja Busan pun sangat senang dan berkata lagi, "Kebaikan dan berkah dari Raja Agung telah membuat mereka kini bangkit. Ayo kembalilah ke dunia kami." Surya dan Suli yang melihat peristiwa yang mengerikan itu pun menjadi panik. Suli pun berkata kalau jiwa-jiwa yang keluar itu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Surya 12 pun berkata, "Suli, mereka roh jahat yang berasal dari dasar neraka." Dan terlihat jiwa-jiwa hitam itu terus berjalan maju. Dan ada 3 jiwa hitam yang berjalan di garis terdepan. Raja Busan pun langsung menyambut ketiga jiwa hitam itu. "3 pimpinan terhormat, 3 pilar pelayan Zuchen, selamat datang," ucap Dharma Busan. Ketika jiwa hitam itu pun tubuhnya juga mulai terbentuk. Tampak Bodhi dan Suli pun ketakutan melihat hal itu. Surya 12 pun semakin panik. Ia pun berkata dalam hati, "Ketika sosok ini, aura jahatnya sangat luar biasa. Kejahatan yang terlalu dalam dari jurang dasar neraka yang sangat dalam." Dan kini ketika pimpinan jiwa hitam itu pun sudah berubah menjadi wujud manusia yang utuh dengan berpakaian hitam-hitam. Mereka terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita yang sedang menggendong bayi. Bayi itu merupakan calon dari sang Raja Agung. Salah satu pria yang bapak-bapak di situ berkata, "Raja Dharma Busan, terima kasih atas kerja kerasmu." Untuk pria muda di situ, ia bernama Pertapa Penjaga Besi, dan yang wanita dijuluki dengan Nyonya Tanpa Wajah, dan bapak di situ dikenal dengan Mister Pembuluh Darah. Mereka saat ini merasa sangat senang karena ini adalah hari yang mereka tunggu, di mana mereka merasa telah menderita begitu lama di dasar jurang neraka, dan saat ini mereka merasa keadaan mereka jauh lebih baik. Suli, si kupu-kupu pun yang melihat ketiga utusan jahat itu. Kini ia merasa penderitaan ketiga orang itu sepertinya sudah berakhir. Ia juga melihat kegembiraan dari orang-orang itu. Surya 12 pun menambahkan bahwa mereka mengalami penderitaan di tanah penjara terdalam. Pasti ada penyebabnya. Mister Pembuluh Darah pun tampak menghirup udara dan menikmati udara segar di dunia ini. Setelah sekian lama, ia tak lagi berada di dunia ini. Ia lalu menoleh kepada pasukan jiwa jahat di belakangnya yang kini juga sudah berwujud sempurna dengan dress kode hitam-hitam. Ia pun berkata, "Hei teman-teman, apakah semuanya tiba dengan selamat? Bagaimana rasanya?" Salah satu dari mereka pun menjawab, "Terima kasih atas perhatiannya Tuan." Lalu ada yang berkata, "Kami merasa sangat bagus." Dan tampak di belakang orang itu ada budak alis kuning juga guys. Dan cewek di situ berkata, "Aku sangat bersemangat. Aku sudah tak sabar untuk mengabdi kepada Raja Agung." Yang lain pun berkata, "Mimpi semakin dekat menjadi kenyataan." Mister Pembuluh Darah pun lalu berkata, "Sebuah langkah besar. Hari ini akan menjadi hari jadi kita semua. Api sudah tidak diperlukan. Aku ingin melihat awan. Pergilah." Seketika api yang berkobar pun kini menghilang. Dan kini terlihatlah sinar matahari mulai menembus awan yang tebal di atas langit. Mister Pembuluh Darah pun berkata lagi, "Sudah lama aku tak melihat kehangatan sinar matahari. Cermin ini terukir di hati kami. Kita semua telah banyak melakukan kesalahan dan dosa hingga kita terjatuh dengan sangat dalam. Dan sekarang kita semua sudah melakukan pertaubatan. Kita telah bangkit dari kehidupan yang berat. Sekarang kita memiliki kehidupan yang baru dan misi baru yang akan mengubah dunia." Nyonya Tanpa Wajah dan Penjaga Besi pun tersenyum membenarkan perkataan dari Mister Pembuluh Darah.
Mister Pembuluh Darah pun lalu bertanya kepada Raja Busan, "Yang mulia, hal yang terpenting saat ini, apakah wadah Raja Agung sudah siap?" Raja Busan pun menjawab, "Sudah di tanganku." Mister pun menyahut, "Oh, di mana? Di dalam?" Raja Busan pun lalu menunjukkan bola gelembung air dari tubuhnya dan berkata, "Perilakunya menunjukkan keegoisan, keengganannya untuk memberi. Aku tak mengharapkannya, jadi aku terpaksa menaklukkan dia." Sambil menunjukkan bola itu, Raja Busan pun berkata lagi, "Di dalam tetesan air ini, seseorang akan tunduk tanpa bisa melakukan perlawanan. Dia sementara tenggelam tidur di sini." Ketiga pelayan itu pun langsung tersenyum dan memuji kerja keras dari Raja Busan selama ini. Dan tiba-tiba saja Surya 12 pun datang dan berteriak, "Hei kalian, dengarkan, cepat lepaskan Bailang." Tapi tampaknya teriakan itu tak digubris oleh ketiga utusan itu. Mister Pembuluh Darah atau PD pun mengatakan kalau mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Si Nyonya pun menyahut, "Pertama-tama kita harus menyambut kedatangan Raja Agung kembali." Mister PD berkata lagi, "Untuk membangun sebuah altar raksasa, maka segera siapkan tubuh sebagai wadah untuk Raja Agung." Si Nyonya lalu berkata, "Ini adalah upacara yang sangat penting. Seluruh dunia akan menjadi saksi momen ini." Mister PD pun tampak senang dan berkata, "Aku sudah tak sabar untuk menunggunya. Biarkan aku menyentuhnya." Raja Busan pun lalu memberikan bola air yang berisi Bailang itu. Mister PD pun berkata, "Sudah kehendak takdir. Apakah dengan wujudnya ini Raja Agung benar-benar kembali ke dunia? Sangat beruntung sekali. Raja yang hebat dan agung telah memilih dia. Pasti beliau mempunyai alasan tersendiri. Kita akan berusaha melakukan ritual ini dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit pun." Dan tiba-tiba saja Surya 12 pun kini melompat untuk menyerang mereka sambil berteriak, "Keterlaluan! Kalian akan menggunakan Bailang sebagai tumbal? Itu mustahil. Rasakan ini, ledakan jurus Taioken." Maklap, seketika muncul bola cahaya besar yang sangat terang, membuat mata pun silau tak bisa melihat. Tapi tampaknya para utusan-utusan jahat itu pun tetap tenang. Surya pun langsung mengelurkan tangan modotnya untuk segera mengambil Bailang. Tapi tiba-tiba, mak jedar. Seketika bayi dari Raja Agung menangis dan mengeluarkan petir merah. Dan mak jeler. Petir itu pun dengan dahsyatnya menyerang Surya 12. Dan mak krak krak krak. Petir-petir itu juga menembakkan tenaga hitam yang tajam yang menusuki badan Surya 12, membuat Surya 12 pun tercincang-cincang hingga menembus ke dalam tulang. Suli pun langsung berteriak panik. Sang Nyonya pun di situ berkata, "Ya, kau telah membuat bayi ini kesal. Beberapa orang benar-benar tidak tahu memperlakukan anak kecil. Sebenarnya respon anak ini tidak salah. Bayi kecil, kamu tahu ya bagaimana cara menghukumnya?" Bayi raja itu pun masih menangis, membuat Surya 12 pun terlempar dengan luka sayatan yang sangat parah dan berdarah-darah. Surya 12 pun kini mengerang kesakitan. Ia pun lalu berkata, "Sulit dipercaya, kekuatan ini tiba-tiba saja menghancurkan tubuhku." Raja Busan pun tersenyum dan berkata, "Hei Surya, inilah kekuatan Raja Agung. Kamu harus mengakuinya. Saudaraku, sebenarnya sikapmu sudah salah sejak awal. Kamu mengira kalau kami semacam gerombolan orang jahat, dan begitu kami keluar, kami akan menyebabkan kekacauan di dunia, lalu membunuh semua orang. Hei, tolong, apakah mungkin kami akan melakukan hal semacam ini?" Surya 12 yang sekarat pun lalu bertanya, "Jika kamu melayani Raja Agung, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Raja Busan pun menjawab, "Tentu saja kami melakukan hal yang indah dan adil. Kami akan benar-benar mengubah masa-masa sulit. Adik laki-laki, ini adalah kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami?" Melihat Surya terluka dengan sangat parah itu, Suli pun sangat sedih dan menangis. Surya 12 pun kini berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Ia pun berkata, "Seperti yang kamu katakan, aku melihat sesuatu selalu dengan tepat. Aku telah menghadapi banyak iblis. Bagiku mereka semua tidak menakutkan. Tapi yang paling menakutkan itu adalah jenis sepertimu. Karena kau adalah seorang penjahat mutlak. Aku sebagai dewa dengan bangga menolakmu." Dan maksrak, tak disangka tangan Raja Busan kini telah menembus tubuh Surya 12. Busan pun berkata, "Baik dan buruk itu memang tidak bisa disatukan. Adikku, kamu memang keras kepala karena tak mau mengikuti perkembangan zaman. Kebangkitan ini kau mengatakan tidak,
Jadi kamu harus tanggung jawab dengan perkataanmu. Bagus, pergilah jauh-jauh. Surya 12 pun kini tewas. Ia pun lalu berubah menjadi batu relik bulat. Raja Busan pun lalu mengatakan kepada Bodhi agar Bodhi tak takut lagi karena sekarang Surya 12 sudah mati. Bodhi pun lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekat kepada Raja Negro itu. Ia pun juga merasa lega karena sudah tak dikejar Dewa Surya lagi. Raja Busan memastikan bahwa Bodhi akan aman untuk saat ini. Raja Busan pun lalu menoleh kepada Suli. Ia berkata kalau akan segera mengurus sisanya. Hal itu membuat Suli pun ketakutan dan segera pergi dari situ. Dan doang, tiba-tiba saja Suli menabrak sesuatu. Dan ternyata kupu-kupu kecil itu sekarang berada di dalam genggaman Biksu Tong. Biksu Tong yang saat ini berdiri bersama dengan Putri Tengkorak. Ia lalu berkata, apa ada yang salah? Bukit Tandus ini awalnya adalah hutan yang lebat, mengumpulkan begitu banyak orang. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka mau piknik? Gerombolan ini membuat pohon-pohon terbakar. Bukankah ini sangat buruk? Kedatangan Tan Sanjang itu membuat Bodhi pun jadi takut dan sembunyi di belakang Dharma Busan. Suli pun juga terkejut dan berkata, Biksu? Dan Putri Tengkorak pun lalu berkata, Grandmaster, orang-orang ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Biksu Tong pun lalu menatap kepada gerombolan hitam itu dengan pandangan yang tajam sambil berkata, nah, pesta seperti ini terlalu aneh. Sekilas aku tahu tidak ada hal yang baik yang akan terjadi di sini. Biksu pun lalu menoleh kepada Dharma Busan dan berkata, hei Raja Dharma Busan, kita bertemu lagi. Aku mengirim beberapa murid untuk datang ke sini. Apakah kamu melihatnya? Busan pun menjawab, Babi Patkai dan Sawucing telah kukirim pergi ke tempat lain. Sedangkan Bailang sekarang ada di sini bersamaku. Biksu Tong pun bertanya, hei, apa yang kau maksud dia bersamamu? Busan pun menjawab, dia akan menjadi darah dari Raja Dunia Baru kita. Shh, sekarang dia sedang tidur, bisa mengganggunya. Biksu Tong pun berkata, hei, apa kamu bercanda? Bailang adalah muridku. Aku selalu mengajarinya membaca dan menulis setiap hari. Dan dia sedikit terlambat masuk kelas hari ini. Itu karena kamu. Sini, aku ingin membawanya kembali. Busan pun menjawab, itu tidak bisa. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Biksu Tong pun bertanya lagi, hei, apakah ini perdagangan manusia? Bodhi pun di situ lalu juga menyahut, Biksu, kamu belum sadar ya? Kamu cepat sadarlah. Dan terlihat seseorang yang melangkah maju. Dan ternyata itu adalah orang-orang berjubah hitam yang kini mulai mengepung Biksu Tong dan juga Putri Tengkorak. Biksu Tong pun kini mulai waspada. Gerombolan hitam itu tampaknya sangat bernafsu dengan aura dari Biksu Tong, termasuk Buddha alis kuning. Biksu Tong pun di situ lalu berkata, Putri, begitu sekelompok orang gila ini mengepung, aku akan mencari celah. Di saat itu, kau cepat segera melarikan diri dari sini. Putri Tengkorak pun dengan tegas lalu berkata, bagaimana mungkin? Aku tak akan mundur. Aku akan berjuang bersamamu, Grandmaster. Biksu Tong pun lanjut berkata, hari ini telah terjadi banyak kekacauan. Bagaimanapun, ini menyangkut murid-muridku. Ia pun lalu melepaskan Suli dari genggamannya dan segera memasang kuda-kuda. Dan Biksu Tong pun berkata lagi, aku tak akan segan-segan lagi kepada kalian. Melihat hal itu, sekelompok pasukan hitam pun tampak tertawa dan meremehkan Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja terlihat batu yang terukir muncul dengan kecepatan yang tinggi. Dan wah, seketika batu itu pun berubah menjadi jiwa kera raksasa Sun Wukong. Jelas saja kedatangan murid nomor 1 itu membuat sang guru pun begitu terkejut. Buddha alis kuning pun sambil memandang Wukong berkata, oh, monyet batu ya. Wukong pun kini meraung dengan sangat kencang. Wah, dan dawar. Wukong pun lalu menggeprek tanah dengan kedua tangannya. Pukulan itu membuat getaran yang sangat dahsyat, menimbulkan gelombang pasir yang besar ke sekeliling. Tetapi tampaknya orang-orang jahat itu tetap saja tenang dan tak merasa takut sedikit pun. Lafayette pun di situ dengan santai berkata, hehe, sungguh monyet yang sangat nakal. Sangat nakal. Bertahun-tahun tapi masih tetap sama saja. Hehe. Mr. PD pun lalu bertanya, hei, kemana mereka pergi? Karena ternyata saat ini Biksu Tong, Putri Tengkorak, Suli dan Wukong memanfaatkan gelombang pukulan Wukong itu untuk melarikan diri, guys. Pertapa Besi pun di situ menilai kalau kaburnya Biksu Tong dan kawan-kawan itu tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan sinyonya. Mr. PD pun membenarkan hal itu karena satu-satunya yang terpenting saat ini adalah mereka telah mendapatkan Bailang.
Ia pun lalu menyuruh semuanya untuk mendekat kepadanya. Mr. PD pun lalu berkata di hadapan semuanya, "Hei semuanya, saat ini kita telah kembali merasakan kehangatan dunia. Tapi kita tidak boleh kehilangan setiap momen ini. Terlalu banyak yang harus kita selesaikan. Saat ini dunia sudah terlalu kotor, selangkah demi selangkah dari tangan kita. Pergilah kalian semua, beritahu dunia bahwa Raja Agung itu akan datang. Selamat datang, tatanan dunia baru." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.